Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dengan NPM 2211021106. Eh, Izinkan saya untuk merepresentasikan hasil kerja saya berupa olah data di aplikasi SPSS. Pertama, kita akan melakukan uji sign test, di mana uji sign test itu digunakan untuk uji komparatif dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang berpasangan bila data berskala ordinal. Uji ini dinamakan uji tanda atau sign test karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Nah, di sini terdapat data siswa, terus ada pre-test dan post-test. Itu di mana data ini dari suatu eksperimen seorang guru untuk meningkatkan belajar siswa dengan metode pembelajaran ceramah sebelum dilakukan eksperimen. Metode ceramah dilakukan pre-test dan setelah dilakukan metode ceramah itu dilakukan post-test dengan soal yang sama dengan alpha 5%. Nah, guru tersebut ingin mengetahui apakah metode ceramah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian terdapatlah data seperti di samping. Nah, untuk hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Dan HA-nya ada perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Nah, kemudian ada ketentuan, jika signifikansi kurang dari alfa atau 0,5 atau X hitung atau bisa dibilang chi-square lebih besar dari chi-square tabelnya, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika signifikansi lebih besar dari alfa atau chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, langsung saja kita bisa melakukan ujinya di aplikasi SPSS. Nah, kita copy datanya, masuk ke SPSS. Data yang tadi kita copy, variable view, kita beri nama untuk variabel pertama itu stress, yang kedua yang pertama pretest, yang kedua post-test. Nah, desimalnya kita hilangkan. Kita analyze, kita pilih non-parametric test, ke legacy dialogs, kita pilih two related sample, lalu kita pilih uji sign. Nah, kita masukkan data pretest di variabel 1 dan data post-test di variabel 2. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini, jika positive difference-nya itu ada 10, berarti dari 10 data tersebut semuanya mengalami peningkatan atau bertambah. Kemudian signifikansinya yaitu 0,002, yang berarti lebih kecil dari alpha. Kita bisa lihat di data. Nah, jika signifikannya lebih kecil dari alpha, itu H0 ditolak dan HA diterima. Nah, karena di sini HA diterima, berarti ada perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan setelah diberi metode ceramah. Metode analisis kedua, yaitu uji Moses, di mana uji sampel bebas Moses extreme reaction ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel bebas jika data yang digunakan berskala ordinal. Nah, di sini ada seorang guru ingin membandingkan nilai dari 40 siswa yang les dan tidak les. Guru tersebut membandingkan nilai 40 siswa tersebut untuk melihat apakah ada perbedaan nilai antara siswa yang les dan tidak les. Uji dilakukan dengan alpha 5%.
Nah, hipotesis sendiri H0 itu tidak terdapat perbedaan nilai antara siswa yang les dan siswa yang tidak les. Kemudian di HA terdapat perbedaan nilai antara siswa yang les dan yang tidak les. Kemudian bisa kita lakukan ujinya, kita copy datanya, kita ke SPSS, kita paste datanya, kita ke variable view, di nama ini kita rubah, desimalnya bisa kita hilangkan, kita beri label, values ini di siswa ini kita tambahkan satu untuk siswa yang les, dua untuk siswa yang tidak les. Kita klik OK, kita kembali ke data view, kita lakukan analyze ke non-parametric trace, legacy dialogs, kita pilih independent sample. Nah, di sini kita pilih Moses. Siswa ini kita taruh di grouping variable, kemudian nilai kita taruh di test variable list. Kemudian di define group itu kita pilih grupnya satu dan grup satu isinya satu dan grup dua kita ketik dua. Kita continue, kita klik OK. Lalu hasilnya seperti di sini les sebagai variable control dan tidak les sebagai variable eksperimental. Ada total 40 variabel, 40 sampel, dan di mana di tes statistiknya ini signifikansi sebesar 0,02 dan 0,09. Nah, jika kita lihat, nah, dalam ketentuannya, jika signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HAD itu signifikansinya menunjukkan lebih kecil dari alfanya, lebih kecil dari 0,05. Sehingga HA itu diterima. Jadi terdapat perbedaan nilai antara siswa yang les dan yang tidak les. Ujian ketiga itu ada uji Cochrane, di mana uji Cochrane ini digunakan untuk menguji perbedaan K sampel berpasangan jika data yang digunakan berskala nominal dan dikotomi. Nah, dalam soal kali ini, seorang manajer pemasaran perusahaan susu melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan selera konsumen terhadap tiga jenis rasa susu, yaitu rasa coklat, stroberi, dan susu melon. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak, ada typo, itu sebanyak 15 konsumen susu dengan data sebagai di samping. Nah, di sini ada keterangan 0 itu jika tidak suka dan 1 jika suka. Baik, kita ke ujinya. Kita copy datanya. Kita paste. Kita ke variable view. Di desimal kita hilangkan desimalnya. Di name kita rubah name-nya sesuai dengan data. Di label juga kita samakan. Sini kita pakai data nominal. Oke, kita ke data view. Di values itu kita beri satu itu jika suka dan 0 itu tidak suka. Klik OK. Nah, begitu juga yang di bawah. Kita copy aja. Kemudian ke data view lagi, kita analyze. Kita
kita pilih kemudian kita pilih Kopranski, kemudian kita lock tiga variabel ini, dan kita pindahin ke tes variabel. Lalu kita oke. Nah, dari hasil di sini uh, terdapat uh, 4 orang yang tidak menyukai coklat, 11 orang menyukai coklat, dan 9 orang tidak menyukai susu rasa stroberi, dan 6 orang menyukai susu rasa stroberi. Kemudian ada 8 orang tidak menyukai susu melon, tetapi ada 7 orang yang menyukai susu melon. Dari hasil ini bisa kita lihat jika uh, hasil Kopranski-nya menunjukkan 3,000 dengan N-nya, dengan jumlah sampelnya ada 15, dengan DF 2. Kemudian dari sini dari signifikansinya 0,223, di mana signifikansi ini menunjukkan hasil yang lebih besar daripada alfa. Bisa kita lihat lagi ke data. Nah, karena hasil 0,5, maka H0 itu diterima dan HA ditolak. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan jika dari data sampel tersebut itu terdapat perbedaan selera konsumen terhadap ketiga uh, rasa susu, yaitu susu stroberi, coklat, dan melon. Pengujian data yang keempat yaitu median. Pengujian median, di mana uji median ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatifkah sampel yang saling bebas apabila data yang digunakan berskala ordinal. Dengan kata lain, uji ini tuh bertujuan untuk menguji apakah sampel dalam satu populasi memiliki perbedaan atau tidak. Nah, dari data ini uh, kita lihat dulu mediannya itu terletak di Kota Serang, yaitu sebesar penjualan per harinya itu ada 1.350. Nah, di sini soalnya seorang manajer pemasaran sepatu melakukan penelitian terhadap perbedaan penjualan sepatu di kota yang berbeda, di Kota Bandung, Kota Serang, dan Kota Solo. Atas keperluan tersebut diambil sampel secara acak dari 15. Nah, dari data ini kita rubah dulu. Berita Bandung kita jadi nomor 1. Kemudian data Kota Serang dijadikan nomor 2. Ketiga tuh ada Kota Solo, kita jadikan nomor 3. Bisa kita copy, kita kembali ke SPSS. Sini kita ganti namanya, nama kota. Sini penjualan. Desimalnya kita hilangkan. Kita label juga. Values-nya kita taruh di kota dengan menambahkan 1 itu jika Kota Bandung, 2 itu Kota Serang, ketiga itu Kota Solo. Oke. Parametric test, pilih K dependent sample, kita pilih median, kota kita pilih ke grouping variable, penjualan ke test variable list. Kemudian kita define range-nya dari minimum 1, maksimumnya 3. Continue. Klik OK. Bisa kita lihat di sini median nilai tengah dari Bandung. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat
jika mediannya itu terletak di 1350. Jadi nilai mediannya itu ada di 1350, yaitu di data Kota Serang. Nah, kemudian dengan chi-square-nya 3,750 dengan degree of freedom-nya 2. Nah, dari chi-square-nya ini kita lihat chi-square-nya tadi kita copy dulu 3,750. Chi-square-nya tadi itu ada 3,750. Nah, jadi karena chi-square-nya atau x X hitungnya itu 3,750, sedangkan chi-square tabelnya itu 0,003 atau 0,004. Bisa kita simpulkan eh, jika jika karena X hitungnya itu lebih besar daripada chi-square tabelnya. Kemudian kita lihat signifikansinya. Ini dapat kita ambil kesimpulan jika H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, terdapat perbedaan penjualan berdasarkan daerah pemasaran. Koefisien kontingensi. Pengujian yang kelima, di mana koefisien kontingensi ini digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel yang berupa data nominal atau kategori. Nah, jadi di sini seorang guru melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara semangat belajar dengan prestasi belajar siswa. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 120 siswa dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Dari semangat belajar siswa yang tinggi, sedang, dan rendah, kemudian ada prestasi belajar yang baik, cukup, dan jelek. Nah, dari hasil ini kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu ada prestasi belajar dengan semangat belajar. Nah, kemudian nanti ini kita copy, kembali ke SPSS. PB sebagai program prestasi belajar dan ini SB sebagai semangat belajar. Kemudian kita beri label spesifik stepsnya. SB itu ditarget list, PB ini di levelnya. Data ini kita lihat signifikansinya. Signifikansinya di sini ada 0,1999 hingga HA-nya ditolak. Jadi yang diterima H0 sehingga tidak terdapat korelasi positif antara semangat belajar dengan prestasi belajar.